Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan saham di analisa teknikal dan benar-benar harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, hari yang cukup melelahkan. Kita akan mulai saja IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. 5 Januari 2022. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support ataupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya besar karena kalau nggak salah ada crossingnya si Indosat ya, dan Indosat sudah merger dengan Tri, jadi agak over hari ini transaksinya 23,177 triliun, karena kan biasanya kan sekitar 11, 12, 13, 14, 15 ya, range gitulah kalau normalnya itu yang ramai. Kalau sepi ya 8, 9 tuh. Kalau misalkan kita asumsikan dikurangi, kan kalau nggak salah crossingnya 11 triliunan ya. Kalau misalkan 23 triliun dikurangi 11 triliun, ya berarti transaksi hari ini normal juga sekitar 12 triliun. Dari perdagangan asing hari ini cakep banget, net buy 802 miliar. Dan yang besar di pasar reguler, pasar negonya net sell 34 miliar doang. Serempak semua indeks hampir pada merah ya untuk di regional maupun US, karena kalau nggak salah Kamis malam itu ada rapat FOMC lagi. The Fed taper-taperan. Dan langsung aja masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu deh. Nah, hari ini cakep-cakep series BBRI semakin memantapkan diri kalau menurut saya ya. Tuh BBRI 307,1 miliar, BBCA 235,5 miliar, Arto 182,1 miliar, MTEK 129,9 miliar, BBNI 33,5 miliar, BBMRI 32,6 miliar, Unit Tractor 21,3 miliar, Excel 20,3 miliar, Mitratel 15,4 miliar, Tepik 14,7 miliar, Cimori 8,3 miliar, dan ICBP 7,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Bukalapak 42 miliar, SMGR 34,1 miliar, Pigas 18 miliar, MSIN 11,6 miliar, Telkom 7,5 miliar, Astra 7,2 miliar, INDF 4,7 miliar, HIL 4,5 miliar, INTP 3 miliar, Indosat 2,3 miliar, Cepin 1,9 miliar, Link 1,6 miliar, dan EZWare 1,6 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG hari ini dan melanjutkan yang kemarin ya. Cuman sebelumnya saya mau mengingatkan lagi, kalau buat teman-teman yang mau ada yang mau bertransaksi dengan cuan-cuan saham, kan kalau biasanya kan kalau transaksi dengan cuan-cuan saham itu kan pendaftaran grup ya, itu dipastikan rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Jadi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan cuan-cuan saham tetapi rekeningnya bukan Adi Kurniawan, bisa dipastikan kalau itu adalah penipuan. Jadi buat teman-teman yang mau transaksi dengan cuan-cuan saham, bisa dipastikan rekeningnya harus Adi Kurniawan, karena selain itu penipuan. Kemarin sudah terjadi dan ada korban ya, itu ada penipuan investasi bodong mengatasnamakan cuan-cuan saham, tapi rekeningnya ya nggak tahu lah, itulah. Yang penting saya mengingatkan aja, hati-hati dan jangan tergiur dengan return yang terlalu gila lah. Kalau menurut saya sehari 50% itu kalau memang beneran nggak mungkin sampai ke bawah itu pasti. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang semakin terasa sell on strength-nya. Kemarin sebenarnya sudah kerasa ya, taking profit-nya ditarik lalu sell on strength di TP, dan hari ini pun dilanjutkan juga. Pagi-pagi ditarik dulu sampai kejedot atapnya ini ya, dan juga terjadi sell on strength bahkan sampai candle-nya merah. Wah, pagi-pagi hijau ruyo-ruyo, naik menguat, langsung habis itu diguyur semua merah. Cuman so far kalau menurut saya Big Bang masih bagus. Itu ada beberapa sektor yang kurang oke, terlihat tidak bagus, tapi kalau dari Big Cap, bank-bankan nanti kita bahas ya, itu masih bagus kalau menurut saya. Mungkin rebalancing ya, maksudnya kalau misalkan semuanya bagus, kayak Big Bang-nya bagus, terus sektor-sektor second lineran bagus juga, itu IHSG bakalan kuat banget naiknya. Tapi ada yang ditahan, jadi kayak uangnya dilarikan ke Big Bang dulu, kan yang bisa terjadi kayak gitu ya. Kalau misalkan mau ada tarian, Big Bang ditarik dulu,
Nah, nanti setelah itu, kalau misalkan udah sampai pada targetnya, Big Bang ditinggalkan konsolidasi, baru sektor-sektor lain yang mendukung. Biasanya yang terjadi di IHSG itu seperti itu. Dan kalau sekarang saya rasa sih bau-baunya mau ke Big Bang dulu. Yang sudah terlihat bagus ya, kalau menurut saya Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI itu sudah bagus. Kalau BBTN sama Bank Mandiri, kalau menurut saya belum terlihat jelas. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau untuk 3 tadi harusnya sudah aman. Arahnya sudah ke atas. Kalau menurut saya ya, seperti itu. Dan nanti biasanya ketika Big Bang sudah sampai targetnya semua, nah baru saham-saham second lineran, sektor lain kan biasanya kan kalau urutannya habis finance atau Big Bang, bank itu kan setelah itu kan properti biasanya. Nanti habis properti, sektor lain, energi, terus ya itulah nanti berurutan. Yang penting biasanya nggak barengan semua. Kalau barengan semuanya, market bisa kuat banget. Kecuali beda sama yang di tahun 2020 ya. Kenapa IHSG bisa kuat banget ya? Karena semua sektor menguat. Alasannya sebenarnya bukan perubahan fundamental, tapi market recovery. Karena habis koreksi dalam, harga murah banget 3.900 ya waktu 2020 itu ibaratkan kita ke flashback kembali ke tahun 2013. Sini deh 2015 ya. 2015 masih belum 2015 di sini 3.900 tuh di sini. Kita flashback fundamental di tahun 2020 tetapi harga di tahun 2013 yang terjadi ya langsung gila-gilaan, semua rebutan barang, demand tinggi dan market recovery. Nah sekarang posisi IHSG sudah di atas, jadi memang bisa dilihat dua sisi. Yang pertama kita nggak punya resisten lagi kalau misalkan bis all time high ya, tapi kalau misalkan dari sisi buruknya ya semua orang siap untuk taking profit seperti itu. Yang jelas kita fokus ke saham ya, IHSG cuma buat patokan karena ini market kita, tapi kita trading di saham-sahamnya. So far itu kalau menurut saya ya untuk Big Bang, karena mungkin nanti yang saya bahas satu aja sih. Kemarin udah kita bahas semua ya. Itu Big Bang oke untuk ke depan mungkin Januari. Ya semoga aja Januari udah target ya. Nanti Februari udah ganti saham yang lain. Cuman kalau menurut saya di Januari ini kayaknya bakal ada tarikan untuk si Big Bang ini seperti itu. Nah, masuk ke teknikalnya IHSG kejedot kejedot area kuat. Ini ada resisten trend line dan juga area supply. Yang kotak pink ini kan area supply ya, sebelumnya all time high di sana, dan area ada uptrend line dan ya dia merespon akhirnya koreksi. Jadi sebenarnya wajar banget hari ini. Cuman memang kayak ya suspicious juga sih, ada beberapa yang saham-saham yang jadi jelek view-nya, tapi ada juga yang masih oke banget bahkan flow-nya bagus. Ya kayak Big Bang itu, jadi kayak kelihatan lah tadi seharian kalau menurut saya pergerakannya itu. Jadi selektif aja, karena kalau menurut saya bakal ada sektor yang mau dijalankan dulu, which is itu adalah Big Bang. Semoga nggak PHP aja sih, tapi kalau dilihat dari flow-nya lagi, pergerakan bandar asing dan lain sebagainya, harusnya sih oke, seperti itu. Nah, untuk sekarang kemarin kan juga kita melanjutkan skenario IHSG kemarin ya. Waktu saya bikin skenario itu kan ada 3. Yang pertama ini uptrend channel dan hit. Yang kedua ascending triangle. Yang ketiga ada symmetrical triangle. Dan ya kita masih berada dalam skenario 1 dan belum jelek. Jeleknya kapan? Jeleknya kalau IHSG sampai jebol uptrend channel ini. Posisi sekarang kalau kita melihat dari jangka panjang sih IHSG itu uptrend banget. Cuman kalau di jangka menengah, misalkan kita time frame-nya dari sini ya, dari Oktober ini, IHSG ini cenderung sideways. Kenapa? Karena dia tidak lower low dan lower high. Ya, dia low-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini, high-nya di sini, tuh. Tapi kalau kita lihat dari tanggal sini ketika dia bottoming 1 Desember sampai sekarang, IHSG ini sebenarnya posisinya uptrend karena dia berhasil higher low dan juga berhasil higher high dan berada di membentuk sebuah uptrend channel. Posisi sekarang pun closingnya juga kalau menurut saya masih cukup menarik, kayak di garis tengah ini ada ada perlawanan lah. Saya kira juga candle-nya bakalan jelek banget. Tadi waktu mau closing tuh merahnya sampai bawah ya, tapi waktu break closing itu Big Bang pada ditarik dan ya cakep kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat sebenarnya tidak ada divergence juga untuk penurunan ini ya. Karena di sini kalau kita lihat indikatornya ke atas, RSI, sedangkan harganya juga ke atas. Jadi kalau misalkan koreksi pun harusnya sehat kalau menurut saya pada time frame ini. Seperti itu. Nah, untuk area support ini sebenarnya kalau menurut saya dia masih ada di area support sih, karena ini kan area ya 6.660 dan dia closing masih di 6662. Jadi sebenarnya besok ada potensi bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita ada di support. Ini juga pertemuan ada support yang kotak warna pink ini. Tambah juga ada garis tengah ini. Tuh ya. Tapi kalau misalkan besok dia jebol ya saya rasa potensinya adalah ke bawah, menyentuh garis trend line-nya lagi. Tuh, ini kan ada area kuat, terus juga ada trend line. Jadi kalau misalkan besok 6660 sampai 6650 tidak bisa menahan,
arahnya ke bawah. Tapi kalau misalkan besok dia rebound, ya bisa aja dia ke atas lagi ya. Entah mau sampai sini doang ke kotak pink lagi, atau bahkan sampai ke sini bisa juga, atau bahkan dia mau konsol membuat sebuah pattern pun bisa juga seperti itu. Kalau dari candle sebenarnya sudah kurang bagus, jelas. Kenapa? Ini adalah kalau nggak salah ya, ini dark cloud cover. Jadi ketika ada kenaikan lalu ditutupi dengan candle merah yang menutupi seluruh body candle sebelumnya, itu sudah kurang bagus, arahnya harusnya ke bawah. Cuman yang lebih baik kita lihat dulu aja besok seperti itu. Yang jelas sama, pesannya batasi resiko aja. Kalau dirasa sahamnya sudah kurang bagus ya jangan ditahan-tahan. Tapi kalau misalkan masih oke, masih bisa di hold. Yang jelas itu, kalau teman-teman bingung mau beli apa, BBRI, BBNI, BBCA itu upside-nya bagus. Cuman kalau saya sih paling prefer ya BBNI sama BBRI. Kenapa? Karena kalau BBCA itu terlalu berat. BBRI juga sebenarnya sudah berat juga ya bobotnya dia. Tapi kalau menurut saya dengan hajatan kemarin di tahun 2021 ketika dia right issue, itu bakal jadi dongkrakan yang bagus untuk untuk BBRI ke depannya. Jadi saya rasa untuk BBRI sama BBNI masih oke. Tapi untuk BBCA ya nanti pergerakannya pun juga bakal sama aja seperti itu. Oke, itu untuk IHSG yang jelas sama, batasi resiko aja. Tinggal kita lihat apakah besok dia bakal ke bawah sampai 6.600-an. Jadi kalau misalkan besok dia jebol dan jebol terus, teman-teman harus siap ketika market sampai ke 6.600. Nanti bakal kelihatan sektor mana yang digunakan untuk nurunin, tapi juga bakal kelihatan sektor mana yang bakal ditarik. Seperti itu. Karena kalau saya lihat flow-nya bagus. Harusnya lanjut dulu ini Big Bang, harusnya. Tapi nanti kita lihat dulu aja. Yang jelas itu batasi resiko, gunakan area tadi dan view ini. Kalau teman-teman setuju. Kalau enggak, ya sesuaikan dengan view teman-teman masing-masing seperti itu. Oke, itu untuk market. Saya pengen ngecek juga untuk moving average juga masih aman banget. Dan bahkan kalau misalkan ini sebuah cup handle ya, bisa aja ini adalah pullback-nya. Ini kan ada cup, ini ada handle. Dia kemarin breakout, ini retest, close-nya masih bagus. Tinggal kita lihat aja besok. Seperti itu. Saya pengen ngecek intraday dulu dah. Siapa tahu menemukan udang di balik bakwan. Oke, kalau kita temukan di sini ada double top ya. Top 1, top 2, targetnya sudah hit sih ini sebenarnya. Jadi sebenarnya masih oke. Dia closingnya ada di sini 6630. Nah, ini kan juga area support 6630 ini kerasa banget. Di sini dia resist. Di sini juga resist sampai ngegap waktu breakout. Artinya di sini demand banyak. Dan ya, hari ini menahan 6630 low-nya hari ini ya. Cakep kalau menurut saya, tinggal kita lihat aja besok seperti itu. Batasi resikonya. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Ini kita coba cek Bukalapak deh. Akhir-akhir ini saya sering ngecek Bukalapak kayaknya ya. Karena kalau menurut saya pergerakannya baru signifikan. Karena apa ya, kenapa saya bahas saham-saham yang pergerakannya signifikan? Karena kalau nggak signifikan tuh ya biasanya view-nya masih sama gitu. Jadi misalkan Senin saya bikin konten atau Senin saya bikin view ya, dia hari ini cuma naik 0%, volume kecil, naik 0,5%, naik 1%, volumenya kecil, ya itu biasanya view-nya belum berubah. Tapi kenapa saya sering cek Bukalapak? Karena akhir-akhirnya pergerakannya baru bagus. Ketika di sini dia divergent, kemarin ada tarikan, lalu hari ini ada bantingan. Nah itu menarik untuk dibahas kalau menurut saya, karena yang kayak gitu biasanya ada spread, ada pergerakan. Tapi kalau misalkan saham-saham yang baru naik 1% atau 0,%, terus volumenya nggak ada, nah itu biasanya baru diistirahatkan sektornya. Nanti bakal kebagian juga kalau udah waktunya, tapi ya tunggu waktunya aja seperti itu. Jadi kalau teman-teman kalau view-nya swing gitu tuh nggak perlu dicek tiap hari kok, selama dia masih belum gagal plan. Tapi kalau udah gagal plan ya harus diatur posisinya seperti itu. Oke, saya ganti template dulu. Hari ini Bukalapak turun 6% dengan volume yang cukup besar, setengah dari volume kemarin ya. Kalau misalkan hari ini volumenya kecil, saya kayaknya tadi waktu closing bakalan beli. Tapi sayangnya hari ini volumenya kalau menurut saya setengah sih. Jadi kayak tunggu bottoming dulu aja deh. Kenapa? Karena ini dia belum ada perlawanan. Kalau kita lihat shadow di bawah masih kecil, artinya tekanan belinya belum terlihat ya. Dan tekanan jualnya sangat tinggi karena body candle-nya sangat besar seperti itu. Arah kalau menurut saya masih menarik Bukalapak ini selama dia nggak jebol 420. Memang area toleransinya dalam ya, jadi teman-teman harus adjust posisi kalau average-nya kurang bagus. Kalau average-nya bagus di bawah santai aja, kalau misalkan mau dibuat swing siapa tahu dia reversal. Tapi kalau average-nya di atas lebih baik hati-hati atur posisi. So far kalau menurut saya masih ada upside-nya untuk si Bukalapak ini karena dia masih setengah volumenya ya, kecuali hari ini candle jelek banget dengan volume full sama kayak volume kemarin itu bakalan jelek seperti itu. Nah, sekarang kita coba cari nih di mana kira-kira si Bukalapak ini bakal mantul. Nah,
kita bisa pakai candle intraday. Ini kalau kita lihat juga terlihat ya volumenya. Kalau kita ke lebih kecil lagi, biasanya terlihat lebih jelas lagi. Nih, kayak udah ada yang cover juga kok. Ketika volume merah ini ada buangan, ini di sini juga merahnya juga merah tanggung, ada perlawanan. Di sini juga candle hijaunya ada volume. Jadi kalau saya rasa ini arah markdown. Kalau menurut saya, cuman nggak ada yang pasti di market ya, semua bisa terjadi. Jadi teman-teman bisa hati-hati. Nah, untuk support ada di sini, ini kelihatan jelas sebelumnya resist. Barangkali dia mau retest pun bisa juga. Tuh, supportnya ada di area 466 sampai area 454. Itu untuk support klasiknya sih Bukalapak. Kenapa? Karena sebelumnya dia resist dan berhasil di breakout, artinya menjadi support. Nah, kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci pun bisa juga ya. Ini kita pakai time frame 15 menit. Dari sini sampai sini. Nah, ini kayaknya bakalan menarik Bukalapak kalau dia sampai 456. Cuman sebenarnya di 466 juga bisa aja. Karena Fibonacci itu bisa untuk mengukur tren juga. Kalau misalkan dia rebound dari 0,382 artinya pergerakan trennya kuat. Kalau di bawahnya juga semakin lemah, kalau di bawahnya semakin lemah lagi. Kalau di 0,5 normal, kalau 0,618 kurang kuat sih pergerakan biasa gitu. Nah, posisi sekarang Bukalapak ada jebol 0,382, artinya next support ada di sini 0,5 sampai 0,618. Tuh. Pas kan di area kotak pink ini, di sini juga ada resist klasik, support klasik, kayaknya mau jemput orderan yang ketinggal itu. Dan ada Fibonacci juga. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk, suka nada ya, bisa masuk di area ini dengan pasang stop loss di bawah 450. Seperti itu, gunakan money management ya, jangan sekali beli karena ini setupnya nada, belum ada pantulan. Tapi kalau misalkan besok dia ada hammer, nanti waktu mau closing bisa beli atau besoknya bisa beli, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan style masing-masing aja. Yang jelas selama dia nggak jebol 450, saya rasa Bukalapak masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 450, arahnya bisa ke 420 lagi, 410, dan kalau jebol artinya kemarin adalah dead cat bounce, seperti itu. Batasi resiko aja. Dia juga kemarin kan saya bilang ya, ini si Bukalapak ini masih belum uptrend gitu loh. Walaupun kemarin dia naik 17% ya, itu masih belum uptrend karena dia belum break high-nya. Untuk sekarang Bukalapak setidaknya sudah tidak downtrend karena dia nggak lower low ya. Jadi posisi sekarang sideways. Tinggal kita lihat sideways-nya ini akumulasi atau distribusi, karena biasanya yang terjadi seperti itu. Ketika sideways, big player tuh melakukan pergerakan apa. Nah, itu biasanya bandarmologi itu kuat digunakan di situ. Kalau misalkan sideways-nya akumulasi, nanti ketika dia breakout dengan volume, rasakan sensasinya kayak mesin tuh ya, MSIN itu waktu dia breakout symmetric triangle akumulasi itu meledak gila dari 500 sampai 2000, kira-kira seperti itulah. Tuh, kita lihat dalamnya hari ini Bukalapak juga netral. Kalau menurut saya normal, netral, small, netral. Cuman kalau dari kemarin itu flow-nya bagus di 4 Januari itu. Yang penting itu sih batasi resiko aja. Kalau menurut saya selama dia nggak jebol 450 masih oke. Tapi kalau dia jebol bisa hati-hati. Seperti itu. Tentu Bukalapak. Lanjut coba kita cek. Kalau SMGR view-nya masih kurang bagus ya. Jadi biarkan dia bottoming dulu aja. Kita coba cek Pegas. Yang hari ini juga koreksi dan dijualin asing. Oke, hari ini Pegas turun 2,5% dengan volume yang tidak terlalu besar tapi membesar. Artinya apa? Artinya candle hari ini di-respect karena ada volumenya ya. Karena kemarin dia volumenya kecil juga waktu rebound dan hari ini volumenya setara lah. Tuh, ibaratkan logikanya gini deh. Kemarin di sini beli, si bandar beli, di sini Doji itu apa ya? Doji itu 50-50. Nah, hari ini bandarnya jualan atau big playernya jualan. Yang penting kira-kira mengaplikasikan volume itu seperti itu. Volume untuk mengkonfirmasi candle atau pergerakan harga. Tanpa volume bakal jelek, dengan volume bakal bagus. Nah, hari ini Pegas turun 2,50% dengan volume yang ada dan dia turun lagi. Cuman saya rasa masih oke kalau menurut saya. Selama dia nggak jebol 1360 untuk si Pegas ini. Tuh, saya kira kemarin juga dia mau reversal tapi ternyata belum. Dan kalau yang saya lihat flow-nya masih oke sih si Big Bang ya. Kalau si Pegas ini posisi sekarang 50-50 flow-nya, cuman dia sudah masuk area buy-nya big player nih di candle impulsif ini kan volume besar ya. Di situ kan tempat pembeliannya para big player. Kalau kita lihat di dalamnya kan ini terjadi akumulasi di sini.
tuh, dan dia sudah kembali ke areanya lagi. Tinggal kita lihat nanti kira-kira dia di cover enggak. Tapi kalau misalkan dia jebol area ini dengan volume besar, lebih baik batasi resiko. Tapi karena kita trading tuh pakai technical analysis, jadi tetap harus strict sih. Kalau menurut saya ini batasi resiko di 1360 aja. Kalau misalkan dia sampai jebol bisa double top, bahkan top 1, top 2, walaupun kalau by teorinya tuh ketika tidak di trend yang tepat, pergerakannya bahkan lemah. Maksudnya apa? Kalau double top itu kan harusnya di atas. Dia uptrend, terus double top, nah terus baru koreksi. Atau kalau di bawah double bottom, downtrend, double bottom, terus habis itu reversal, seperti itu. Tapi kalau ini kan posisinya kan double top tapi di bawah ya. Dia turun, terus double top. Nah itu biasanya pergerakannya kurang kuat. Tapi kita lihat aja. Yang jelas itu sih 1360. Teman-teman bisa pakai angka closing, bisa pakai intraday, silahkan. Cuman harusnya sih kalau di saham Pegas dan view-nya swing, lebih baik pakai closing aja. Karena biasanya banyak tipuan seperti itu. Jadi itu 1360 untuk support Pegas. Kalau jebol lebih baik batasi resiko. Tapi kan dia udah koreksi dalam mas. Kalau misalkan dia jebol terus mantul gimana? Ya kan nggak ada yang tahu ya. Maksudnya jangan mengukur kedalaman sungai dengan 2 kaki. Kalau misalkan kita berpikirnya kayak gitu, ternyata dia turun terus akhirnya nggak berani cut loss. Nah itu kan PR-nya di situ. Tapi kalau misalkan ya udah batasi resiko, dia jebol langsung cut loss gitu kan. Perkara dia naik ya artinya nggak rezeki. Cuman setidaknya psikologi itu terjaga karena kita sesuai dengan plan gitu. Tapi kalau misalkan tidak cut loss, terus dia turun, nggak berani cut loss lagi, terus semakin turun lossnya semakin besar, nggak berani cut loss, sampai turun dalam banget, akhirnya cut loss, dan setelah itu dia rebound. Nah itu kan biasanya terjadi seperti itu. Jadi memang nggak ada yang bisa 100% di market, kecuali kita bandar saham gorengan. Karena kalau saham gorengan itu kan bahasanya dia lebih mudah kalau menurut saya, karena tidak ada regulasi gitu. Kayak misalkan kita punya duit besar mau goreng saham ya silakan, suka-suka gitu. Paling regulasinya cuma UMA doang dari OJK, dari bursa. Tapi kalau misalkan saham besar Pegas yang market cap-nya besar, BNI, BRI dan lain sebagainya, terus uang-uang yang mau masuk, uang-uang besar dengan pertanggungjawaban yang tinggi, itu kan peraturannya banyak. Kayak manajer investasi gitu nggak bisa asal beli. Ntar saya reset dulu ya sambil cerita. Tuh kayak misalkan dia harus beli saham yang liquid atau harus beli saham yang uptrend. Nah, dia harus nungguin saham itu kembali ke EMA 200. Misalkan kayak gitu. Itu kan bisa buat patokan. Makanya yang terjadi kayak gitu ketika di bawah EMA 200, ini suatu contoh aja ya, di bawah EMA 200 pergerakannya jelek. Tapi ketika dia kembali ke EMA 200, uang-uang langsung pada masuk. Karena itu peraturannya harus beli di atas EMA 200 misalkan kayak gitu, atau EMA, cuman yang biasanya dipakai sih kalau setahu saya EMA 200 ya, para big fund itu. Tuh. Tapi nggak pasti benar juga itu. Jadi ya tapi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman mengelola uang besar, big fund, nah itu bisa lah sharing-sharing. Kira-kira patokannya apa. Cuman biasanya kalau pengelola uang besar tuh yang jelas kan ada regulasinya, jadi nggak bisa asal beli. Tapi kalau kayak big player yang sering sering bermunculan di Instagram, salam profit, nah itu kan dia kan kayak ya benar-benar suka-suka dia karena dia tidak terikat dengan regulasi kayak gitu. Makanya sahamnya juga volatil juga, kira-kira seperti itu. Itu sih yang penting batasi resiko aja Pegas. Hari ini juga terjadi distribusi, big distribusi, normal big. Dia juga dari moving average sudah kurang oke. Dan ya batasi resiko aja. 1360. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek kita coba cek apa nih? Kita coba cek yang dibeli asing aja deh. Nah, untuk hari ini saya kayaknya mau bahas BBRI aja yang ganteng banget, si ganteng hari ini. Walaupun marketnya kurang oke ya, tapi dianya bagus. Kalau menurut saya ini tanda dari bullish kalau menurut saya sih. Oke, ini view saya untuk si BBRI dan bisa valid juga karena hari low-nya pasti 4130. BBRI kemarin sudah breakout ya di sini tanggal 3 Januari dia breakout, volumenya lumayan, waktu bottoming juga sudah breakout dan ya dia masih kejedot resist juga, tapi bagusnya candlenya oke. Hammer di resist tuh kadang bagus. Kenapa? Karena artinya tekanan belinya masih tinggi walaupun sudah di resist. Itu biasa indikasi dari breakout seperti itu. Tapi kalau misalkan candlenya jelek di resist, nah itu hati-hati.
Tuh. Hari ini juga flow-nya bagus sertai dengan volume yang besar dan asingnya kan masuk gede banget tuh. 307 miliar. Memang bottoming-nya udah kelihatan di sini untuk si BBR itu ketika dia bikin kaki kiri, kaki kanan, ada bullish divergence ini ya. Harganya ke samping sedangkan indikatornya ke atas. Terus ya, ada volume di sini dan akhirnya kemarin dia breakout. Saya rasa untuk BBR sekarang arahnya sudah ke atas sih. PR-nya sekarang tinggal break ini aja. Break 4250. Kalau misalkan dia bisa sampai break 4250, targetnya adalah double bottom. Kalau misalkan inverted head and shoulder pun juga targetnya sama ya, sama-sama surrounding bottomnya ini, which is itu adalah area sini. Pernah saya bahas juga sih BBR ini. Tuh, sekitar 4420 ke all time high-nya dia kemarin ya. Bukan all time high sih, 4450 ini. Tuh, tapi kalau misalkan dia berhasil break 4450 itu baru bakalan bagus banget. Targetnya tinggi lah kalau menurut saya. Dan saya rasa melihat dari bentukan konsolidasi, flow dan lain sebagainya ada potensi ke sana. BBNI pun juga bisa dan masih cakep. Tuh, jadi kalau teman-teman bingung mau beli saham apa di market yang kayak gini ya, masuk Big Bang aja. Setidaknya aman dan tentram. Dan sekarang arahnya sudah oke. Tuh, tapi kalau teman-teman suka yang gorengan ya enggak, ya silahkan juga karena saya juga kadang biasanya lebih prefer ke sana, spreadnya bagus. Tapi kalau misalkan untuk saham-saham yang buat santai dan terlihat ada movement, saya rasa Big Bang sudah kondusif selama dia tidak nyungsep lagi. Seperti itu. Cakep BBRI kalau menurut saya, arahnya udah oke. Lihat dalamnya juga ini ganteng banget. Small, normal, small. Broker-brokernya juga oke. ZP, KZ, ya ini sama big player bertarung sih ini. Enggak bertarung juga sih. Belum terlihat pertarungan. Dia juga buy moving average juga ada bagus. Seharian tuh hampir jelek ya. Tapi waktu closing memang suka bercanda bandar-bandar ini. Dia juga terlihat sudah merespon dari moving average. Selain di sini adalah support closing 4130. Dia juga ada moving average. Jadi saya rasa sudah mulai bisa dibuat swing untuk si BBR ini. Kalau teman-teman santuy suka nyantai ya, bisa pakai MA50 aja swingnya. Selama dia masih close di atas MA50, which itu adalah garis ungu, atau teman-teman bisa set sendiri MA50 pakai trading view di indikator terus MA50, nah itu masih boleh di hold. Tapi kalau misalkan dia jebol closing di bawah MA50 lebih baik exit aja. Seperti itu. Sudah enak buat swing tuh BBR. Itu sih. Base buy-nya sih kalau menurut saya sekarang area sini. Kalau untuk saham yang besar kayak gini ya, area buy saya agak besar soalnya. Nggak perlu pelit-pelit lah karena dia juga tidak terlalu volatile. Nawar kemurahan bisa nggak dikasih. Area buy-nya sekitar 4.200 sampai 4.130. Tuh tinggal cicil-cicil aja di situ kalau dikasih. Tapi kalau dia breakout nanti bisa tunggu pullback seperti itu. Itu untuk BBRI yang jelas sama, tetap batasi resiko aja. Ini juga udah mantap-mantap banget ini yang net buy-nya sing hari ini. BBRI, BBCA, Arto, MTEK, BBNI, BBMRI, wah yaudah. Kayak mau digas dulu untuk big cap-nya, big bank-nya. Nanti baru sektor-sektor lain. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek. Kita coba cek TBIG aja deh. TBIG. Salah satu indeks harga Sandiaga Uno. Grupnya Saratoga ya ini ya, yang kemarin party semua. Dan hari ini TBIG turun 2,66% disertai dengan volume yang besar juga. Tuh. Kemarin sebenarnya cakep TBIG ini, terlihat dia sudah uptrend ya, tapi sayangnya dia patah dan kalau menurut saya sekarang sudah membentuk downtrend channel. Nah, gini ya. Kira-kira kayak gini lah. Tuh, dia kan sudah downtrend sekarang. Bahkan bagus kalau dia breakout, tapi posisi sekarang dia sudah ada di area supportnya. Ini area cukup kuat kalau menurut saya untuk si TBIG. Dan terlihat ada shadow juga, artinya ada perlawanan di area sini. Ini sekitar 2.900 tuh area kuatnya si TBIG. Tuh, kalau misalkan dia bisa break bakalan cakep sih harusnya. Ini bisa jadi apa ya? Ya, bakalan ke atas lagi kalau misalkan dia berhasil break itu. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke TBIG, mumpung dia masih oke ya, bisa deket-deket 2.900 dengan stop loss di bawah 2.890. Yang penting jangan kemepetan aja. Seperti itu, siapa tahu mau digas lagi. Karena kalau kita lihat sebenarnya TBIG ini harusnya ya arahnya sudah ke atas. Kenapa? Karena di sini correction wave-nya dia sudah breakout. Yang pertama, yang kedua,
ya, tinggal tunggu selesai aja nih koreksinya sampai kemana, seperti itu. Terus sih batasi resiko di bawah 2.900 aja. Kalau misalkan dia berhasil break 3.080, itu bakal bikin uptrend tuh bakal cakep. Target bisa lumayan lah. Nanti kalau udah break saya bahas lagi. Untuk sekarang lihat break atas dulu aja. Yang jelas selama tidak jebol 2.900, TBIG masih oke. Tuh. Atau barangkali dia mau dibawa sampai 2.700, ya itu adjust posisi ya. Jangan kayak terlalu dalam deh. Untuk sekarang levelnya 2.900 dulu aja. Lihat dalamnya juga cukup menarik. Ini flow-nya hari ini ya, ada big akumulasi, big, normal, netral, small. Cuman kalau dari jumlah brokernya sih ke distribusi ya ini ya, sellernya cuma 16 doang, buyernya 48. Jadi kayak baru ada yang taking profit atau ada yang jualan, tapi ada yang menahan. Nah, ya kira-kira kayak gitulah. Tapi kalau dilihat dari buyer side-nya sih lebih bagusan seller side-nya. Walaupun walaupun akumulasi, tapi yang di kiri dari YP ke bawah ini kayak retail ini. YP, AZ, SKI, KK, AK sih broker gede ya. Itu sih, itu kayak baru dikumpulin sama si GR ini. Batasi resiko di 2.900 aja. Tuh. Untuk TBIG, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, ini saya pengen bahas agro lagi yang semakin memprihatinkan. Oke. Ini hari ini agro turun 6,69%, ARB dengan volume yang besar dan membesar. Artinya apa? Pergerakannya semakin kuat. Saya kira kemarin pun juga dia bakalan mantul ya si agro ini. Saya hampir spek buy, cuman untung saya sabar nunggu pantulan dulu. Tapi ternyata belum ada pantulan dan malah sekarang view-nya udah jelek kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu juga nanti. Kenapa saya bilang jelek? Karena yang pertama dia sudah jebol dari pattern koreksinya. Ini kan ada potensi dia bikin bullish flag yang sangat besar ya. Tapi sayangnya dia jebol ke bawah, dan bahkan dia juga jebol dari support klasiknya. Di sini kan sebelumnya resist ya. Ketika dia di break jadi support, dan ketika kena nggak ada pantulan sama sekali, bahkan ARB, dan jebol dengan volume yang besar. Artinya apa? Yang beli di sini tidak menjaga. Nah, itu indikasi kurang bagus sih. Seperti itu. Untuk next supportnya agro di mana? Next supportnya agro di sini 1.400 nih. Ini kan di sini juga sebelumnya resist ya, itu bakalan jadi support lagi. Cuman kalau dari patternnya sih sudah tidak terlihat bagus dengan volume yang besar. Jadi agak serem untuk si agro ini. Tapi kabar baiknya adalah dia udah masuk area oversold. Jadi sebenarnya ada potensi untuk rebound. Kalau misalkan besok dia ada pantulan, bisa dimanfaatkan buat exit dulu aja. Itu kalau menurut saya. Tapi kembali lagi ke teman-teman. Karena ini kalau kita lihat turunnya kuat banget ya ini ya, disertai dengan volume yang membesar juga. Artinya penurunannya masih semakin kuat seperti itu. Jadi ya itu sih batasi resiko aja untuk si agro ini. Siapa tahu besok pagi dia hijau pullback ke atas ya. Itu kalau menurut saya setidaknya gunakan buat exit dulu. Kalau menurut saya sih. Tuh kalau misalkan teman-teman nyangkut di atas hari ini nggak bisa keluar gara-gara ARB ya, itu besok kalau pagi-pagi ada hijau atau siang-siang atau sore-sore dia dibikin hijau, manfaatin buat exit dulu. Perkara nanti dia rebound, gampang lah bikin view lain, tapi setidaknya adjust posisinya dulu seperti itu. Karena ini dia udah jebol ini. Kalau worst case skenario nya ya, bisa aja dia turun dulu ke sini, support selanjutnya 1.400, terus habis itu dia pullback, terus habis itu turun menjadi downtrend. Tuh agak serem sih untuk si agro ini. Cuman tuh bisa manfaatkan dead cat bounce-nya karena dia udah masuk area oversold. Kita lihat dalamnya hari ini juga terjadi big distribusi, dan ya ini kayak kurang bagus sih memang agro ini yang jualan CC ini. Karena kalau yang saya perhatikan ya untuk si agro ini big playernya pakai hijau, broker hijau, CC, DX tuh biasanya mainannya pakai itu kalau nggak salah. Itu ya, itu untuk si agro. Sama satu lagi kalau BRI Dana Reksa itu apa sih? Ntar saya lupa. Kode broker BRI Dana Reksa OD. Nah biasanya mainan di agro itu CC, DX sama OD big playernya tuh. Tapi itu ilmu titan doang sih. Kalau bahasa Jawanya ilmu mengamati. Itu untuk agro. Lanjut coba kita cek BBYB ya, ini nemenin agro ya.
Yang hari ini kalau menurut saya sih juga udah kurang bagus ini kalau untuk si BBIB. Kemarin sudah saya bahas batasi resiko di 2400 dan dia closing udah di bawah 2400 dengan candle yang sangat solid. Nggak ada perlawanan sama sekali ya. Cuman mencurigakan ya. Dia closingnya 2000, ini biasanya closingnya waktu apa ya? Waktu pre-closing market sih. Jadi kayak gini bentukannya. Biasanya nggak tahu juga tapi. BBB ini turun 5,98% dengan volume yang ada juga. Kemarin dia ada pantulan tapi hari turun lagi. Jadi sepertinya kemarin adalah dead cat bounce. Dia jebol support 2400 dengan volume yang ada. Dan ya kemarin baru saya bahas ini adalah area konsolidasinya dia. Kalau break ke atas bakalan bagus, kalau jebol ke bawah bakalan jelek. Dan saya rasa BBB udah close di bawah 2400 itu sudah kurang bagus. Apalagi volumenya lumayan. Nah untuk next stop area kuatnya BBB itu di sini nih 2150 sampai 2080 itu next stopnya BBB. Tinggal kita lihat aja nanti ketika di sana. Cuma ini juga ada EMA 50 di 2222. Jadi bisa kita lihat aja. Dan karena dia waktu konsol itu juga sudah distribusi juga ya konsolnya ya. Jadi kurang enak juga. Hari ini pun juga flow-nya kurang bagus. Big normal, big yang nadah juga. Ini retail banget kalau menurut saya, serius ini retail banget kalau menurut saya. PD, AZ, IN, YP, AK, LG, RF, SKI, CC. Ini retail berderet semua ini. Yang di kanan juga BK, DH, MG. Itu sih. Tuh, ya, tapi ya kita patokannya tetap TA. Jadi kalau menurut saya sih itu 2400 angka toleransinya dia. Silakan juga kembali ke plannya masing-masing dan keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Next stopnya ini kalau menurut saya support kuatnya, siapa tahu di tengah jalan dia bisa berhenti, bisa juga. Tapi next stop yang cukup kuat di sini 2150 sampai 2060 seperti itu. Untuk BBB lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang hijau-hijau. Masih small cap ya. Tunggu aja nanti ketika big capnya udah pada jalan, nanti mantap lagi tuh. Kita coba cek. Apa ya? BBHI aja deh. Yang ganteng. Oke, hari ini BBHI naik 10,23% dengan volume yang membesar. Ini dia juga all time high dan saya rasa dia besok bisa berlanjut. Kenapa? Karena volumenya membesar. Kecuali hari ini volumenya sudah semakin kecil ya. Biasanya nanti bakalan ada konsolidasi dulu. Tapi kalau volumenya masih membesar, biasanya ini masih bakal berlanjut seperti itu. Tapi ya besok pagi jangan asal HK ya. Tetap harus analisanya jangan lupa. Nah, sebenarnya terakhir juga view saya sudah kurang bagus untuk si BBH itu. Ketika di sini dia divergent ya, harganya ke samping, sedangkan indikatornya ke bawah parah. Ini juga indikatornya ke bawah. Dia bikin bottom kedua, cuman ternyata dia belum jebol 6300. Kalau misalkan teman-teman ingat, saya bilang kan batasi BBH itu bakalan jelek kalau dia jebol 6300. Jadi biasanya ketika harga itu mau berubah, tren itu mau berubah ya, indikasinya itu pertama ini divergent dulu. Nah ketika udah divergent, tinggal kita lihat dia berhasil break low atau enggak. Atau kalau misalkan enggak break low, biasanya jadi kayak gini, konsolidasi, jadi double top, double bottom, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia jebol 6250, nah itu bakalan jadi kan jadi double top tuh. Terus kalau by teorinya kan dia juga udah lower low. Di sini kan dia nggak higher high terus bikin lower low, berarti dia udah downtrend kan. Low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high gitu. Tapi ternyata dia nggak jebol neckline 6300 dan malah bikin double bottom. Bottom 1 dan bottom 2. Nah, untuk target double bottomnya sendiri sebenarnya ada di sini. Tuh, dan dia udah deket ya, bahkan udah hit 10.050, 10.000-an dia udah kena. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, itu bisa gini. High-nya 8275 sampai low-nya 6275. Nah, ini dia juga udah hit target dari Fibonacci-nya di 9525. Tuh, tapi kalau memang dia masih mau digas ke utara lagi, kayak bisa 11.500 sih, karena katalisnya adalah corporate action. Biasanya ketika ada katalis corporate action, chart itu tidak bisa digunakan
karena di situ ada kepentingan gitu. Tapi ketika dalam keadaan normal, fundamental dan lain sebagainya, nah itu biasanya chart bermain. Tapi ketika ada kepentingan right issue dan lain sebagainya, nah itu biasanya chart itu tidak terlalu dominan. Jadi ya itulah. Cuman saya rasa ini dia udah hit target untuk si BBHI ini ya. Atau kalau misalkan kita tarik yang sini, dia juga ada hit target. Nextnya ada di sini sekitar 10 ribuan. Ini juga saham all time high ya. Jadi ya batasi resiko aja. Kalau teman-teman punya barang, jaga pakai trailing stop. Cuman kalau menurut saya untuk saat ini arahnya masih ke atas. Sampai kapan? Nanti ketika ada candle jelek disertai dengan volume, itu harus lihat-lihat dulu. Dia mau konsol atau mau reversal. Seperti itu. Itu sih batasi resiko aja untuk BBHI. Lihat dalamnya juga cakep, normal akumulasi ya. Dia juga masih uptrend by moving average-nya. Dan ya ini memang apa ya, katalisnya kan mau di right issue, dan yang masuk sudah ada standby buyer-nya si Bukalapak, grupnya Pak Salim tuh ya, sama grupnya Pak Salim. Jadi ya cakep untuk si BBHI ini seperti itu. Yang jelas sama batasi risiko aja. Tuh. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Dan juga dia bentar lagi ya red issue-nya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.